Baiklah, mahasiswa sekalian, hari ini akan saya lakukan kuliah daring. Adapun topik yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai analisis kelayakan finansial, bagian teori biaya dan keuntungan, serta kelayakan investasi dengan menggunakan kriteria net present value. Kompetensi yang akan diharapkan dalam pertemuan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi biaya usaha. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penerimaan atau benefit. Kemudian yang ketiga, menghitung keuntungan atau net profit dalam satu siklus produksi. Kemudian yang selanjutnya, menghitung net present value, menghitung manfaat dari usaha dalam waktu jangka yang panjang. Analisis biaya dan manfaat. Pada prinsipnya, dalam usaha diperlukan biaya. Jadi dalam setiap kita melakukan bisnis, biasanya kita mengeluarkan biaya. Dalam jangka pendek, biaya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu adalah atau sering disebut dengan total fixed cost atau TFC, yaitu nilai dari input yang penggunanya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contohnya untuk gaji dan upah, termasuk tunjangan, asuransi, penyusutan, sewa, iklan, promosi, dan beban kantor. Kemudian biaya variabel atau disebut dengan total variable cost atau TVC adalah nilai dari penggunaan input variabel dalam proses produksi. Input variabel adalah semua jenis input yang jumlah penggunaannya tergantung dari atau bergantung pada jumlah output yang kita hasilkan. Contohnya untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lain yang sejenisnya. Kalau di pertanian, dari dalam usaha pertanian atau agribisnis, contoh biaya tetap itu adalah misalkan untuk pembelian peralatan, untuk pembelian mesin, kemudian untuk membayar gaji biaya gaji tetap bulanan. Tapi kalau untuk gaji harian atau gaji untuk tenaga kerja bagian produksi, biasanya dia dikelompokkan di dalam biaya variabel karena besar kecilnya tenaga kerja yang digunakan bagian tenaga kerja produksi tergantung dengan jumlah produksi yang akan dilakukan. Contoh biaya variabel di dalam agribisnis, contohnya kalau misalkan usaha perikanan, contohnya untuk biaya pembelian pakan, untuk biaya pembelian bibit, untuk pembelian obat-obatan, dan lain-lain. Secara matematis, total cost itu ditulis sebagai berikut. TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC adalah total cost, TFC adalah total fixed cost, dan TVC adalah total variable cost. Saya yakin mahasiswa sekalian sudah sangat paham dengan teori ini, karena mata kuliah sebelumnya telah diulas tentang topik-topik ini. Keuntungan adalah salah satu tujuan utama dalam sebuah bisnis. Untuk itu, profit atau keuntungan ini harus memberikan nilai lebih dibandingkan dengan biaya. Jadi rumus dari keuntungan itu sendiri adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya. Penerimaan atau sering disebut dengan total revenue atau TR. Di dalam konsep studi kelayakan ini, kita lebih kenal dengan namanya benefit atau manfaat. Adalah hasil kali antara produksi yang dihasilkan dengan harga jual produk. Sedangkan total cost adalah penjumlahan antara total fixed cost dengan total variable cost. Secara matematis, keuntungan dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan Q quantity kali price dikurang dengan TFC ditambah dengan TVC. P sama dengan TR min TC. P ini di dalam konsep teori biaya, konsep biaya keuntungan, dan dalam konsep studi kelayakan sering disebut dengan net benefit. Kalau ada kalimat nanti saya sampaikan net benefit, berarti kita berhubungan dengan keuntungan. Nah, keuntungan tentunya kita hitung dalam satu siklus produksi dulu. Kalau misalkan usahanya dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan beberapa kali, maka kita hitung dalam satu siklus itu, kemudian kita
cari dalam 1 tahun berapa kali produksinya. Begitu pula biaya tetap, kalau biaya tetap jelas pembeliannya pada awal ya. Kemudian untuk biaya variabel tentunya dikeluarkan dalam satu siklus produksi tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita analisis kelayakan finansial dari segi biaya dan manfaat, kita lanjutkan untuk melihat kelayakan apakah usaha kita itu menguntungkan atau tidak. Maka kita lanjutkan dengan analisis kelayakan investasi. Metode kelayakan investasi yang sering digunakan antara lain net present value, internal rate of return, benefit cost ratio. Ada 2 gross base ratio dan 2 indikator, yaitu gross base ratio dan net base ratio. Kemudian payback period, break even point, dan dilanjutkan biasanya hubungannya dengan risiko usaha atau risiko bisnis. Kita analisis sensitivitas atau kepekaan. Untuk hari ini kita hanya bahas mengenai net present value. Net present value adalah nilai bersih sekarang. Sering disebut seperti itu. Yaitu nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang. Tidak sama nilainya uang yang diterima pada masa sekarang. Disebabkan oleh adanya interest rate yang besarnya tertentu dan besarnya dia yang dianalisis dalam sepanjang tahun. Artinya begini, dalam kriteria NPV ini kita akan melihat kalau usaha kita itu kalau misalkan uang kita tanamkan atau kita investasikan atau kita gunakan untuk usaha, berapa sebenarnya nilainya? Karena nilai uang itu kan dalam setiap tahun itu berubah. Seperti yang sudah kita bahas di konsep teori time value of money, hubungannya dengan waktu dan uang. Jadi kalau adanya inflasi dalam perekonomian akan menyebabkan nilai uang itu menjadi berkurang. Nah, untuk itu kalau kita gunakan untuk bisnis tentunya kita akan mendapatkan keuntungan itu pada masa yang akan datang. Apakah itu memberikan keuntungan atau tidak? Nah, itu kriteria yang kita gunakan adalah NPV. Nanti selanjutnya kita akan lihat contohnya bagaimana penghitungannya. Nah, rumus dari net present value itu atau NPV yaitu NPV sama dengan jumlah BT dikurang dengan jumlah CT. Kemudian dibagi dengan 1 plus I pangkat T. BT itu adalah benefit atau penerimaan bersih tahun T. CT itu cost atau biaya pada tahun T. I itu tingkat bunga dan N umur ekonomis proyek. Umur ekonomi proyek dalam analisis kelayakan biasanya kita bisa gunakan umur terpanjang dari peralatan atau masa siklus produksi yang sudah menguntungkan. Kemudian kalau misalkan contohnya sawit gitu ya, usaha sawit, agribisnis sawit, tentunya kita akan melihat sampai kapan usaha itu menguntungkan sampai tidak menguntungkan, sampai tidak berproduksi lagi. Kriteria kelayakannya adalah NPV apabila lebih besar dari 0, maka usaha itu layak untuk dilanjutkan. NPV sama dengan 0 berarti usaha atau agribisnis itu break even point. Kemudian NPV kurang dari 1, maka usaha itu tidak layak untuk dilanjutkan. Berikut contoh, mungkin rekan-rekan sekalian, mahasiswa sekalian bisa baca soalnya ya. Jadi ada seorang pengusaha merencanakan membangun sebuah industri untuk mengolah hasil-hasil pertanian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mendirikan industri itu membutuhkan dana investasi sebesar 35 juta yang akan dialokasikan selama 2 tahun. Investasinya 35 juta. Kemudian untuk pada tahun persiapan itu sebesar 20 juta dan tahun pertama sebesar 15 juta. Jadi tahun persiapan berarti asumsinya tahun ke-0 ya. Namun ada beberapa bisnis yang mungkin biaya investasi langsung bisa kita beli pada saat itu juga, yaitu tahun pertama. Tapi ini contoh kasus saja, tahun ke-0 kita mulai. Kemudian kegiatan pabrik mulai berjalan setelah 2 tahun dari pembangunan konstruksi, jumlah biaya operasional dan pemeliharaan atau operasional and maintenance berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta per tahun dan tahun-tahun berikutnya tersaji pada tabel berikutnya. Kegiatan produksi mulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan 10 juta.
Dan untuk tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikutnya. Artinya usaha ini baru menghasilkan pada tahun kedua. Nah, untuk itu apakah rencana pembukaan industri untuk mengolah hasil-hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan bila dilihat dari net present value apabila interestnya, tingkat suku bunganya itu 18%. Nah, ini teman-teman mahasiswa bisa melihatnya cara pengerjaannya. Kita kemarin sudah belajar mengenai ini biaya tetap ya. Tadi tahun ke-0 20, tahun ke-1 15 juta. Jadi jumlahnya ada nanti 35 juta ya. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel itu tadi karena operasionalnya atau usahanya dimulai tahun kedua. Ini biaya operasionalnya tahun kedua, sehingga biaya variabelnya baru dikeluarkan tahun kedua, dan selanjutnya seperti ini. Kemudian total cost. Total cost itu kalau kalian mau mengikuti, silahkan buka Excel-nya. Excel-nya ya di situ. Jadi total cost ini adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Ini pakai rumus aja biar mudah kalian. Jadi kolom ini, kolom biaya tetap ditambah kolom biaya variabel ya. Nah, ketemu 20 juta, sorot ke bawah. Ini sorot ke bawah, nanti ketemu nilai-nilainya. Nanti kalau di Excel agak berbeda dikit, nggak apa-apa. Biasanya yang berbeda itu di discount factor dan present value dan nilainya akhir ini. Cuma nggak apa-apa, itu cuma perbedaan sedikit. Ibu menghitungnya tidak langsung pakai komputer sehingga komanya itu ini terbatas, gitu ya. Kemudian TR itu sudah kita tentukan tadi ya di soal itu. Jadi dia produksi tahun kedua, jadi mulai mendapatkan total revenue atau penerimaan atau benefit itu tahun kedua 10 juta sampai ke bawah ini manual kalian tulis. Kemudian keuntungan bisa dicari dengan Excel, yaitu TR dikurang TC, kolom TR dikurang TC, nanti ketemu ini, sorot ke bawah ya, sorot ke bawah. Kemudian diskon faktor. Nah, diskon faktor kemarin kan sudah Ibu beri untuk penjelasannya ya. Diskon faktor itu rumusnya sama dengan ya, di sini kalian tulis sama dengan buka kurung 1 dibagi dengan buka kurung 1 ditambah I-nya 18% dipangkatin dengan T. Nah, kalian sorot ke bawah nih, ketemu ya. Ini kemarin kita udah latihan, sorot ke bawah. Nah, kemudian present value-nya itu adalah keuntungan dikalikan dengan DF. Keuntungan dikalikan dengan DF, ini ketemu. Nah, setelah itu kalau present value ini kita jumlahkan, itu disebut dengan net present value. Net itu bersih ya. Jadi 11.115,7053. Artinya apa nilai ini? Nilai ini adalah nilai NPV lebih besar daripada 0. Artinya usaha layak dilanjutkan. Artinya industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang akan dibuka itu mengalami kelayakan usahanya itu. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diperoleh nilai NPV 11.115,73. Artinya nilai NPV lebih besar dari 0. Mengindikasikan bahwa nilai tersebut bahwa usaha pembukaan industri pengolahan itu layak untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Nah, mungkin itu kira-kira rekan-rekan mahasiswa. Nanti kalau Ibu terlalu cepat bisa diulang lagi slide-nya ya di rumah. Nah, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.